Salam hormat saya kepada Bapak Ibu guru pendamping di sekolah yang selalu setia mendampingi adik-adik untuk menggapai cita-cita mereka. Dan tak lupa pula salam cinta saya kepada adik-adik andalan Sulawesi Selatan. Baik, perkenalkan nama saya Andi Nurul Suci Aulia, biasa dipanggil Kak Suci. Saya di sini sebagai pengajar Bahasa Indonesia Smart School. Jadi sekedar informasi ya adik-adik, sekedar mengingatkan saja bahwa UTBK SNBT 2025 itu terbagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama ada TPS atau tes potensi skolastik, ada pemahaman literasi dengan penalaran matematika. Jadi khusus bahasa Indonesia itu terbagi menjadi 3 subtes. Ada PBM atau pemahaman bacaan menulis, ada PPU pengetahuan dan pemahaman umum, dan yang terakhir ada literasi bahasa Indonesia. Ketiga subtes tersebut yang kakak sebutkan tadi terdiri dari jumlah soal yang berbeda-beda dengan waktu pengerjaan soal yang berbeda pula. Jadi hari ini kita akan melihat sekaligus mempelajari bentuk-bentuk soal pemahaman bacaan menulis atau PBM yang biasanya muncul di UTBK atau SNBT tahun-tahun sebelumnya. Untuk pemahaman bacaan menulis kita fokus pada materi ejaan dan kalimat saja dulu. Kita perhatikan soal nomor 1. Dalam soal nomor 1 ada bacaan atau teks. Teksnya terdiri dari 7 kalimat. Ini bisa lihat dari masing-masing poinnya. Kalimat pertama, 2 sampai seterusnya. Jadi trik menjawab soal, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud atau apa yang diminta dari soalnya. Karena jangan sampai adik-adik baca semua teksnya seperti ini. Ini kan ada 7 kalimat panjang, kemudian yang diminta cuma fokus dalam 1 kalimat saja. Jadi kita perhatikan langsung ke soal yang diminta dalam nomor 1 ialah kalimat manakah yang tepat sebagai kalimat inti nomor 5. Jadi fokusnya ada dalam kalimat kelima saja. Nah, di sini kakak sudah tampilkan khusus untuk kalimat kelima. Jadi kita cek kalimat kelima, kan yang diminta yaitu tentang kalimat inti. Jadi kalimat kelima, pendidikan karakter yang dilaksanakan pada pendidikan dasar dan menengah pada prinsipnya mempunyai tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa. Yang ditanyakan kalimat inti. Jadi dalam UTBK atau SNBT, soal tentang kalimat inti itu selalu muncul. Bagaimana cara menyelesaikan soal tentang kalimat inti? Ada triknya. Yang pertama, ini singkat. Yang pertama, adik-adik harus tahu cara memulakan kalimat dulu. Polakan yang maksud adik-adik cari fungsi atau unsur-unsur dalam kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Setelah adik-adik polakan, kita intinya. Nah, inti yang kita ambil yang harus ada yaitu inti S dan P atau subjek dan predikat. Ini wajib ada, sedangkan objek atau pelengkap ini opsional. Artinya apa Kak? Ketika objek dan pelengkap ada berarti diambil. Kalau misalnya objek dan pelengkap tidak ada dalam sebuah kalimat berarti kita abaikan. Yang terakhir kan masih ada satu unsur, keterangan. Dalam kalimat inti kita hilangkan keterangannya. Jadi keterangan dalam kalimat inti ini kita hilangkan. Nah, ini sudah ada triknya, jadi kita langsung saja praktikkan. Yang pertama kita polakan yang ini, kita cari subjek, predikat, dan sebagainya. Nah, cara memulakan kalimat yang pertama kali harus adik-adik tentukan yaitu fungsi predikatnya dulu. Kenapa predikat? Karena predikat itu yang paling mudah ditemukan. Predikat umumnya memiliki ciri atau yang biasanya sering muncul dalam UTBK, predikat berimbuhan. Predikat berimbuhan itu adik-adik perhatikan kata yang berimbuhan me, ber, di, atau ter. Predikat me dan ber, predikat aktif, di, dan ter pasif. Jadi kita mau cari dulu, ini langsung kita polakan. Pendidikan karakter yang dilaksanakan, ini ada kata yang berimbuhan, imbuhannya berimbuhan di. Jadi kita tandai semua kata yang berimbuhan dulu. Kemudian ada kata menengah berimbuhan me. Ada kata mempunyai berimbuhan me, dan yang ini mengembangkan, membentuk. Jadi ada beberapa kata yang berimbuhan. Jadi kita mau cek kata yang manakah yang bisa diambil sebagai predikat.
Pendidikan karakter dilaksanakan. Kata dilaksanakan tidak bisa diambil sebagai predikat. Kenapa? Karena ada kata yang di depannya. Yang ini namanya bentuk perluasan. Jadi tidak boleh predikat mengalami perluasan. Yang boleh mengalami perluasan cuman 4, yaitu fungsi subjek, objek, pelengkap, dan yang terakhir keterangan. Jadi ini bukan predikatnya. Cari lagi kata baru yang berimbuhan. Imbuhannya me, ber, di, atau ter. Jadi kita cari pada pendidikan dasar dan menengah. Ada kata menengah, Kak. Kata menengah bisa jadi predikat atau tidak? Tentu saja tidak bisa sebagai predikat. Kenapa? Sebelum kata menengah ada kata dan. Dan itu konjungsi yang menyatakan penggabungan. Jadi kalau misalnya penggabungan, otomatis kata menengah masih sambungannya dari kata yang dilaksanakan tadi. Makanya kata menengah belum bisa diambil sebagai predikat. Jadi kita abaikan, kita cari lagi kata baru yang berimbuhan. Nah, di sini ada kata mempunyai. Mempunyai sudah tidak ada kata yang di depannya, berarti predikatnya ada dalam kata mempunyai. Intinya yang ini. Ini imbuhannya, ini inti P-nya yang mempunyai. Oke, setelah kata mempunyai ada kata tujuan. Mempunyai tujuan. Jadi kita cek tujuan itu masuk fungsi apa? Kan sisa 3, ada objek, pelengkap, dan keterangan. Fungsi objek cirinya yang paling umum yaitu dapat dipasifkan. Dapat dipasifkan artinya seperti apa? Misalnya ibu membuat kue. Yang ini membuat sebagai predikat. Siapa yang membuat? Ibu. Kemudian ada kata kue. Kue ini kan masih jadi pertanyaan. Kue ini masuk objek, pelengkap, atau keterangan. Jadi kalau objek tadi cirinya dapat dipasifkan, dapat diaktif pasifkan, atau dapat dibolak-balik. Ini kan ibu membuat kue. Kalau kakak balik jadi seperti ini. Kan tidak mungkin kalau misalnya, kalau ini kan bentuk predikat aktif. Yang ini, me itu predikat aktif. Jadi sebentar kalau kita mau ubah menjadi pasif, predikat me harus berubah menjadi predikat di. Jadi kue, kalimatnya seperti ini, kue dibuat oleh ibu atau kue dibuat ibu. Jangan sampai nanti kalian lupa ganti predikatnya menjadi kue membuat ibu, kan tidak logis lagi kalimatnya. Ketika dapat diaktif pasifkan, berarti yaitu fungsi objek. Kalau misalnya tidak dapat diaktif pasifkan, berarti pelengkap. Adik bermain bola, bola tidak bisa termain adik, atau bola dimainkan adik, itu kan ini kan berpasangan, me, di, ber jadi ter. Jadi kalau misalnya bermain tidak bisa menjadi termain. Membuat boleh menjadi dibuat, seperti itu. Jadi kita cek tujuan mempunyai atau tujuan dipunyai oleh pendidikan karakter. Oke, logis. Berarti kata tujuan ini menduduki fungsi objek. Setelah kata tujuan, masih ada lagi kata yang paling panjang, yaitu untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa. Ini masuk apa, Kak? Yang kata mengembangkan, untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa. Yang terakhir sisa keterangan. Apa ciri dari keterangan? Jadi keterangan cirinya ketika ada preposisi atau konjungsi. Preposisi atau konjungsi. Preposisi atau disebut dengan kata depan, sedangkan konjungsi disebut dengan kata sambung atau kata hubung. Jadi kalau misalnya sudah ada preposisi atau konjungsi, nah itu sudah masuk fungsinya keterangan. Jadi kita cek, kan setelah kata tujuan ada kata untuk. Untuk ini masuk dalam cirinya preposisi atau kata depan. Kata depan yang masuk preposisi itu banyak. Ada kata di, ke, dari, untuk, bagi, dan sebagainya. Jadi dari kata untuk sampai kata membentuk karakter bangsa, ini fungsi keterangan. Oke, kita sudah dapat polanya, yaitu ada SPO, SPO keterangan. Nah, tadi kan untuk menentukan kalimat inti, setelah kita polakan, kita ambil intinya. Yang inti harus ada inti S dan P. Inti predikatnya kan ini predikatnya, pada prinsipnya mempunyai, tapi karena soalnya menanyakan tentang kalimat inti, berarti inti-intinya saja. Nah, inti predikatnya ada dalam kata mempunyai.
Kemudian inti subjeknya kan panjang yang ini. Pendidikan dasar sampai menengah, ini masuk subjek. Jadi kita mau cari inti subjek yang ini saja. Pendidikan karakter. Kenapa tidak diambil sampai kata menengah? Karena ini di dalam subjek tadi ada namanya perluasan, yaitu perluasan subjek yang ditandai dengan adanya kata yang. Jadi intinya pendidikan karakter mempunyai ada objeknya. Jadi ambil pendidikan karakter mempunyai tujuan. Kemudian fungsi keterangannya berarti dari kata untuk sampai titik ini kita hilangkan ini. Kan begitu tadi triknya untuk menentukan kalimat inti. Berarti kan sudah dapat nih. Karena kan yang fungsi predikatnya kita cek dari kata mempunyai saja. Sedangkan opsi alfa pendidikan karakter dilaksanakan. Ini bukan predikatnya. Pendidikan karakter mempunyai. Oke, pendidikan karakter mengembangkan, bukan predikatnya. Pendidikan karakter membentuk, bukan juga. Pendidikan karakter mengembangkan, bukan. Berarti otomatis jawabannya ada dalam opsi bravo. Kalau dipolakan seperti ini. Pendidikan karakter mempunyai, mempunyai tujuan. Cuman SPO, karena keterangannya kita hilangkan. Oke, sampai di sini. Dipahami? Kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2, oke, soal nomor 2 masih ada teks. Kemudian teksnya itu terdiri dari berapa kalimat? Ada 11 kalimat teksnya. Ada 11 kalimat. Sebelum kita baca semua teksnya, kita cek dulu apa yang diminta dari soalnya. Kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut adalah kalimat. Jadi yang diminta yaitu kalimat tidak logis dari kalimat 4, 5, 6, 9, dan 11. Ciri kalimat logis, jadi kalimat logis nama lainnya sama dengan kalimat efektif, ragam baku, atau kalimat baku. Biasanya kalau dalam UTBK atau SNBT itu kan diganti-ganti nama soalnya. Jadi kalimat logis ada beberapa yang menyebabkan ketidaklogisan kalimat. Yang pertama, dalam kalimat tersebut fungsi S dan P-nya tidak jelas. Kemudian yang kedua, ada kesalahan ejaan. Yang ketiga, kesalahan diksi atau penggunaan kata. Jadi kita cek ini. Kalimat efektif, jadi adik-adik harus ingat bahwa kalimat efektif, logis, seragam baku minimal punya subjek dan predikat. Terus adik-adik harus cek dari segi ejaan. Ejaan itu kan meliputi banyak hal. Ada huruf kapital, huruf miring. Kalau misalnya ada angkanya berarti adik-adik harus cek. Belum lagi penggunaan tanda baca, kata bakunya. Dan terakhir ada diksi. Jadi dari 5 opsi kita mau cek 4, 5, 6, 9, 11. Cukup kita cek dari segi subjek predikatnya saja. Jadi kalau misalnya kalimat efektif, adik-adik tidak perlu polakan sampai terakhir. Artinya tidak perlu cari fungsi, objek, pelengkap, dan keterangannya. Yang adik-adik harus cari yang wajib yaitu S dan P-nya saja dulu. Jadi kita kembali ke teksnya 4, 5, 6, 9, 11. Jadi kita 4, 5, 6, 9, dan 11. Oke. Ini yang kita mau cari. Kalimat efektif atau tidak efektif. Kita cek kalimat keempat. Makna sila-sila Pancasila dikemas dengan balutan animasi penuh warna menarik. Jadi kita mau cek yang dimana letak fungsi subjek dan predikatnya. Jadi kakak ulang tadi kan kalau predikat cari kata yang berimbuhan yaitu me, ber, di, dan ter. Makna sila-sila Pancasila dikemas buhan predikatnya di sini. Apa yang dikemas yaitu makna sila-sila Pancasila. Kalimat keempat ada S dan P-nya berarti logis. Karena pertanyaannya yang diminta tidak logis. Kalimat kelima. Selain itu ini konjungsi. Ia juga tengah mengembangkan, ada kata yang berimbuhan mengembangkan berarti yang ini predikatnya. Apa yang mengembangkan ini subjeknya? Berarti 5 ada subjek dan predikatnya. Oke. Kalimat selanjutnya, kalimat 6.
dengan laman ini dapat digunakan oleh guru sebagai media pembelajaran. Kita mau cari yang mana predikatnya. Nah, pasti adik-adik fokusnya ke sini. Kak, di sini ada kata yang berimbuhan di pada kata digunakan. Bisa tidak sebagai predikat? Oke, kata digunakan tidak bisa menduduki fungsi predikat. Kenapa? Nah, kan tadi predikat itu harus berimbuhan me, ber, di, dan ter. Tetapi kalau misalnya di depan ada konjungsi, kemudian tidak ada tanda koma. Oke, kakak bedakan dengan kata yang ini, 5. Selain itu koma, ini kan ada koma, ini konjungsi. Sedangkan dalam kalimat ke-6 ada kata dengan. Dengan ini masuk konjungsi juga, tetapi di dalam kalimat 6 tidak ada tanda koma. Tidak ada tanda koma yang menandakan bahwa ada anak kalimat yang mendahului induknya. Anak kalimat itu berupa keterangan atau biasanya konjungsi, sedangkan induk kalimat minimal punya subjek dan predikat. Jadi dalam kalimat 6 tidak jelas yang mana menduduki fungsi subjek dan predikat. Meskipun ada kata yang berimbuhan di, ini tidak bisa dianggap sebagai predikat. Jadi kalau misalnya dibuatkan pertanyaan, apa yang dapat digunakan dengan laman ini? Kan tidak logis kalimatnya. Jadi dari kalimat 6, dari kata dengan sampai dengan titik. Ini cuman keterangan saja semua. Kenapa bisa keterangan saja semua, Kak? Padahal kan harus ada SP-nya. Keterangan tadi cirinya kalau diawali konjungsi dan preposisi. Ini kan diawali konjungsi, kata dengan, kemudian tidak ada tanda koma di tengah yang menandakan ada pemisah anak kalimat induk kalimat. Jadi 6 keterangan saja semua. Ini tidak efektif kalimat 6. Oke, sebenarnya sampai sini kan kita sudah dapat jawabannya, yaitu kalimat 6. Tapi kita cek sama-sama 9 dan 11. Untuk kalimat 9, tidak hanya dituntut piawai dalam menguasai, ya di sini, materi koma. Nah ini ada tanda komanya. Jadi kalau ada tanda koma menandakan anak kalimat yang mendahului induknya. Ini anak kalimat, kita mau cari induk kalimatnya, berarti setelah tanda koma yang ini. Guru juga diharuskan, ini predikatnya. Siapa yang diharuskan melek teknologi? Jawabannya guru, ini subjek. Subjek itu jawaban dari pertanyaan apa atau siapa. Kalau siapa berupa orang, apa berupa benda. Jadi 9 efektif. Kita cek kalimat terakhir, kalimat 11. Bila tidak mampu beradaptasi, ini sama anak kalimat, karena kan di sini ada koma, mereka akan tertinggal. Tertinggal kan berimbuhan tadi, ada me, ber, di, dan ter, berarti masuk. Siapa yang akan tertinggal? Mereka. Ada S dan P-nya. Oke, 11 efektif juga. Jadi untuk jawaban soal nomor 2 yang diminta kalimat tidak efektif, yaitu jawabannya ada dalam kalimat ke-6, berarti yang ini. Ini yang tidak efektif. Oke. Sampai di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari adik-adik sekalian, silakan ditanyakan. Pertanyaannya boleh kalian ketik di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Soal nomor 3 yang ditanyakan, kesalahan penulisan huruf besar terdapat pada kalimat. Huruf besar, huruf kapital yang dimaksud. Jadi kalau huruf kecil berarti yang non kapital. Ini masuk dalam materinya ejaan. Kita mau cek dari alfa sampai error yang mana yang terdapat kesalahan penulisan huruf kapitalnya atau huruf besarnya. Kita cek opsi alfa. Mobil itu mengangkut gula Jawa. Tandai dulu semua kata yang menggunakan huruf kapital. Kemudian opsi error. Aturan penulisan huruf kapital yang dasar-dasar itu kan pasti adik-adik sudah tahu. Yang dasar itu yang bagaimana? Misalnya huruf kapital itu selalu dipakai untuk dalam awal kalimat, nama tempat, nama orang, sapaan, kan seperti itu. Jadi kita cek opsi alfa, mobil itu mengangkut gula Jawa. Ada kata gula Jawa, Jawanya huruf kapital.
Kan tadi kakak bilang huruf kapital digunakan dalam menuliskan nama tempat, nama negara. Kan ada kata Jawa di sini. Jangan sampai adik-adik bilang, oh gulanya berarti berasal dari Jawa atau gula itu cuma ada di Jawa. Ini gula Jawa termasuk dalam nama jenis. Nama jenis gula. Oke. Nama jenis gula. Jadi kalau misalnya dalam aturan penulisan huruf kapital, penulisan nama jenis itu ditulis menggunakan huruf kecil saja, tidak ditulis dengan kapital. Contoh nama jenis yang lain ada kata apel Malang, ada apel Malang, ada jeruk Bali, ini semua nama jenis, apel Malang, jeruk Bali, gula Jawa. Penulisannya tidak menggunakan huruf kapital, berarti ditulis menggunakan huruf kecil saja atau non kapital. Oke, kita cek opsi Bravo. Bibiku sikapnya ke Belanda-Belandaan yang menggunakan huruf kapital cuma ada dalam kalimat. Nah, kenapa kata ke Belanda-Belandaan ini tidak ditulis dengan huruf kapital? Di sini dalam kalimatnya tidak ada unsur tempat. Oke, kan kata ke Belanda-Belandaan itu bukan tempat, melainkan nama sifat. Berarti tidak perlu kata Belanda, tidak perlu menggunakan huruf kapital. Kecuali kalau misalnya opsi Bravo kalimatnya kakak ganti. Bibiku membeli pisang di Belanda kan bisa jadi. Oke, sedangkan opsi Charlie, pekerjaan itu dapat Anda lakukan setiap hari. Ada kata Anda yang ditulis dengan kapital. Jadi adik-adik harus ingat, dalam huruf kapital, kata Anda dan kata saudara ini merupakan sapaan. Harus selalu ditulis menggunakan huruf kapital dimanapun letaknya. Apalagi kalau misalnya di awal, kan memang kalau misalnya di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Jadi baik letaknya di tengah, di akhir harus selalu menggunakan huruf kapital karena masuk dalam unsur sapaan. Beda lagi kalau kakak bilang saudara-saudara, itu tidak. Penulisannya tetap huruf kecil, kecuali kalau kata saudara-saudara berada di awal kalimat. Kita cek opsi Charlie, ada kata Anda yang menggunakan huruf kapital sudah tepat. Kemudian opsi Delta, kapal itu dirampok di Selat Malaka. Ada kata selat, ini kan nama tempat. Berarti sudah tepat menggunakan huruf kapital. Kita cek opsi error, apakah Bapak sudah membaca artikel itu di majalah Tarbawi? Jadi Bapak ini yang dimaksud dia menyapa, jadi sudah benar. Kemudian ada kata majalah Tarbawi. Penulisan huruf kapital dituliskan dalam penulisan nama majalah atau nama media massa. Kak, kenapa kata majalahnya tidak kapital sedangkan kata Tarbawinya kapital? Jadi yang dikapitalkan cuma nama jenis majalahnya saja. Nama jenis koran, nama jenis majalah, nama jenis surat kabar itu menggunakan huruf kapital. Tapi yang kapital cuma nama jenis. Jadi kakak tekankan yang kapital cuma nama jenisnya. Kata majalah, koran, surat kabar itu ditulis menggunakan huruf biasa atau huruf kecil saja. Nah, kembali nih ke soalnya, kan yang diminta kesalahan penulisan huruf besar terdapat pada kalimat. Jadi yang salah. Yang ini sudah tepat penulisan katanya. Opsi Charlie juga sudah tepat kata Anda, Delta, dan yang terakhir error. Jawabannya yang salah ada dalam opsi alfa pada kata gula Jawa. Seharusnya bagaimana? Penulisannya kecil saja seperti ini. Gula Jawa. Oke. Jadi ejaan atau penulisan huruf kapital itu selalu muncul dalam UTBK atau SNBT. Ini kan bentuk soalnya sederhana. Jadi kita tidak tahu bentuk soal atau yang model soal yang bagaimana nanti yang akan muncul dalam tahun ini. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Yang ditanyakan gabungan kata. Penulisan gabungan kata berikut salah kecuali. Gabungan kata, jadi kalau adik-adik baca soalnya sampai terakhir. Jangan kalian sok pintar, nanti kalian bilang, oh penulisan gabungan kata yang ditanyakan gampang, Ji. Padahal ada kata kecualinya. Yang salah, berarti yang dicari yang benar. Karena kan soalnya penulisan gabungan kata berikut salah kecuali. Berarti yang benar yang kita harus cari. Dari alfa sampai error. Gabungan kata. Gabungan kata itu masuk dalam ejaan juga. Jadi sebelum kita bahas kakak sedikit materinya. Gabungan kata triknya seperti ini. Jadi sini ketika prefiks bertemu dengan KD kuadrat, ini penulisannya dipisah.
Prefiks itu apa, Kak? Prefiks adalah imbuhan yang letaknya di awal kalimat. Yang mana saja, yaitu me, ber, di, ter. Me, ber, pe, di, ke, ter, se. Ya, sorry. Jadi yang imbuhan yang letaknya di awal kalimat itu ada imbuhan me, ber, pe, di, ke, ter, se. Kemudian ketika KD kuadrat ini kata dasarnya ada 2. Bertemu dengan sufiks. Sufiks adalah imbuhan yang letaknya di akhir kalimat. Yang mana yang ada a, nya, kan, i. Ini penulisannya tetap dipisah. Oke. Yang terakhir, ketika ada prefiks dan sufiks, kemudian bertemu dengan KD kuadrat, itu penulisannya digabung. Ini kakak tulis simbolnya saja. Jadi KD kuadrat bertemu dengan sufiks ini digabung atau serangkai. Jadi ini saja yang adik-adik ingat. Karena kalau misalnya mau Ki bahas atau mau Ki hafal tentang materinya gabungan kata, itu panjang sekali. Jadi ini triknya, prefiks bertemu dengan KD kuadrat dipisah, KD kuadrat bertemu dengan sufiks dipisah, kecuali kalau misalnya dua-duanya ada, artinya ada di awal dan di akhir, kemudian ada KD kuadrat di tengahnya, berarti penulisannya digabung. Nah, untuk lebih jelas kita cek dari ini, contohnya dari alfa sampai error gabungan katanya. Opsi alfa, kita harus pandai mendaya gunakan segala yang kita miliki. Di sini ada kata gabungan kata mendaya gunakan. Jadi imbuhannya yang mana? Ada imbuhan me, ada imbuhan kan. Kata dasarnya yang mana? Yaitu ada kata daya, ada kata guna. Jadi kembali ke sini. Ini kan prefiks, ini sufiks, ada awal dan akhir. Kata dasar pertama, kata dasar kedua. Jadi penulisannya serangkai, tidak perlu lagi menggunakan tanda hubung. Jadi seperti ini. Mendaya gunakan. Ini yang tepat. Oke. Berarti opsi alfa salah. Opsi bravo, atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Yang mana di sini gabungan kata? Ada kata terima dan kasih. Ini terima kasih tidak ada imbuhannya di awal dan di akhir. Ini kata dasar. Kata dasar terima dan kata dasar kasih. Ini kata dasar pertama, kata dasar kedua. Jadi kalau kata dasar itu tulisannya tidak disambung. Kalau misalnya kata dasar itu tulisannya dipisah. Tidak sambung atau serangkai. Jadi ini sudah benar penulisannya, kata di sini ada spasinya. Oke. Kita cek opsi Charlie. Dia tidak tahu mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang mana kata yang masuk dalam gabungan kata ada kata bertanggung jawab. Kata bertanggung jawab imbuhannya ber, kata dasarnya tanggung dan jawab. Ini prefiks, imbuhan yang berada di awal. Ini kata dasar pertama. Ini kata dasar kedua. Kembali ke sini. Ketika prefiks bertemu dengan KD kuadrat, penulisannya dipisah. Jadi kata bertanggung jawab penulisannya dipisah. Dipisah, jangan sampai kalian, Kak, oh berarti begini ya Kak penulisannya kalau dipisah. Bertanggung, kemudian jawab. Tidak, yang saya maksud imbuhan pertama melekat dengan kata dasar pertama. Jadi seperti ini. Bertanggung jawab. Ini yang benar, berarti yang ini salah. Oke. Kita cek opsi delta. Tidak benar membebas tugaskan pegawai tanpa alasan. Yang mana yang gabungan katanya ada kata membebas tugaskan. Ini berimbuhan me, ini dan an. Kata dasarnya bebas tugas. Kata dasar pertama, kata dasar kedua. Ini prefiks, ini sufiks. Nah, kalau misalnya ada di awal dan di akhir atau ada prefiks dan sufiks, kembali penulisannya serangkai atau digabung. Jadi membebas tugaskan tidak ada spasinya. Membebas tugaskan. Ini yang benar penulisannya. Berarti opsi delta salah. Opsi terakhir, opsi error. Ada juga pengusaha non pribumi yang menjadi orang tua asuh. Yang mana? Yang gabungan kata. Jadi kita cek, oh ini ada kata non pribumi. Lalu Kak, bagaimana kalau misalnya bentuk gabungan katanya seperti ini? Dia bukan imbuhan, tapi memang unsur gabungan kata. Jadi saya sarankan kepada adik-adik untuk hafal saja yang kayak kata-kata begini. Kan ini cuma sedikit. Kata non, kata pasca,
panca, ini termasuk gabungan kata yang paling sering muncul dalam beberapa tahun terakhir. Non, pasca, panca, manca. Ini penulisannya serangkai, artinya seperti apa? Non itu digabung, jadi non pribumi penulisannya disambung. Non pribumi. Bagaimana kalau misalnya kata pasca, pasca sarjana? Kalau misalnya kata panca, panca indera. Kata manca, manca negara. Itu semua penulisannya disambung atau serangkai. Jadi ini serangkai. Adik-adik jangan sampai sepelekan. Ih, permasalahan kata Ji. Biasa Ji ini. Ini soal seperti ini, kalau misalnya kalian sepelekan, anggaplah misalnya kata non atau kata pasca. Tahun sebelumnya itu, kalau saya tidak salah, yang muncul tentang gabungan kata ada muncul kata pasca. Nah, pascanya itu ada spasinya, tapi seharusnya yang benar penulisannya itu digabung. Jadi hafal ini saja, kan toh tidak rugi Ji juga. Jadi kembali Meki ke soalnya, penulisan gabungan kata berikut salah, kecuali berarti dicari yang benar. Opsi alfa salah, Charlie salah, delta salah, error juga salah, karena seharusnya penulisan yang benar ini, non pribumi. Jadi jawaban yang tepat yaitu ada dalam opsi Bravo. Karena kata terima kasih sudah benar penulisannya, yaitu ada spasinya. Oke. Oke, kita lanjut ke soal soal nomor 5. Nomor 5 sama soal nomor 4 kan sama tadi, yaitu masih menanyakan tentang gabungan kata. Berarti coba ada yang bisa jawab apa jawabannya soal nomor 5? Karena tadi sudah bisa jelaskan di soal sebelumnya, yaitu tentang gabungan kata. Jadi adik-adik otomatis langsung bisa tebak. Ini tidak sampai 1 menit kalau misalnya kalian pahami. Nah, jadi penulisan gabungan kata secara benar. Yang benar yang ditanyakan, ada lagi kata kecualinya. Berarti cek nih dari alfa sampai error, yang mana yang benar gabungan katanya. Oke, ada yang bisa jawab? Nanti jawabannya kalian kirim di kolom komentar, nanti kakak lihat. Kata pertanggungjawaban, benar atau tidak dari kata pertanggungjawaban? Ini pertanggungjawaban kata dasarnya ada 2, yaitu kata dasar tanggung dan jawab. Imbuhannya apa? Yaitu per dan an. Jadi kalau misalnya 2 imbuhannya, kemudian 2 kata dasarnya, penulisannya seharusnya serangkai. Oke, kemudian opsi Bravo. Ada kata pasca, tadi sudah saya jelaskan. Ada kata non, kata pasca, panca, manca. Itu penulisannya serangkai. Jadi pasca sarjana benar atau tidak? Benar, ya kan? Kemudian opsi Charlie, ada kata tanda tangan. Yang mana imbuhannya di opsi Charlie? Ada imbuhan tidak di sini? Bukan berarti ini imbuhannya, nanti kalian bilang, oh kak ada imbuhannya yang kata an. Masa kata dasarnya tanda tang? Ya kan tidak logis. Berarti ini cuman kata dasar saja, tidak ada imbuhannya. Kata dasar pertama, tanda. Kata dasar kedua, tangan. Ini kata dasar, kata dasar. Kalau cuman kata dasar saja, berarti penulisannya dipisah. Berarti ini salah, sama dengan opsi alfa. Cek opsi delta, kata terima kasih. Sudah tadi dijelaskan di sebelumnya. Harusnya penulisannya dipisah. Oke, opsi yang terakhir. Opsi error, kata tanggung jawab. Kata tanggung jawab tidak ada imbuhan di awal maupun di akhir, kata dasarnya ada 2. Tanggung dan jawab. Kata dasar pertama, kata dasar kedua. Penulisannya kalau kata dasar saja berarti pisah. Tanggung dan jawab itu kata dasarnya. Oke, berarti ya opsi delta masih kurang tepat. Untuk soal nomor 5, gabungan kata yang tepat ada dalam opsi Bravo, yaitu pada kata pasca sarjana. Ada tadi yang jawab opsi Bravo, berarti sudah paham nih. Yang tidak jawab Bravo, ya antara paham atau memang tadi tidak memperhatikan.
Oke, kita pindah ke soal nomor 6. Yang ditanyakan masih berkaitan dengan ejaan. Ejaan itu banyak deh, ada huruf kapital, miring, tanda baca, gabungan kata, angka dan bilangan, itu masuk semua. Yang ditanyakan apa soalnya? Penulisan huruf miring yang salah terdapat pada kalimat. Yang ditanyakan huruf miring. Yang benar, yang salah. Ya. Jadi aturan penulisan huruf miring ada 3. Yang pertama, ini digunakan untuk menuliskan judul. Judul apa? Judul lagu, judul buku, judul puisi. Kemudian menegaskan huruf atau kata, mengkhususkan. Menegaskan huruf, kata, kelompok kata, dan sebagainya. Oke, kemudian yang terakhir, bahasa asing, bahasa daerah, bahasa asing. Ini ada 3. Diingat-ingat, cuman ada 3. Jadi kita cek ini saja. Opsi alfa, nama latin tanaman padi adalah Oryza sativa. Oryza sativanya miring. Ini kan? Sudah benar atau tidak penulisan Oryza sativanya dimiringkan atau tidak? Oryza sativa itu masuk dalam bahasa asing, nama ilmiah. Kan nama ilmiah itu masuk di dalam bahasa asing. Jadi kalau misalnya ada bahasa asing, kan penulisan huruf miring yang ketiga, huruf miring dituliskan dalam atau misalnya terdapat bahasa asing atau bahasa daerah. Berarti ini istilah ilmiah, sudah benar. Terus opsi bravo, saudaranya akan datang dari Jakarta. Kata saudaranya miring. Kata saudara itu bukan termasuk judul. Kata saudara juga bukan menegaskan kata, huruf, kelompok kata, bukan. Kata saudara bukan bahasa asing atau bahasa daerah. Berarti ini masih kurang tepat. Kita cek opsi Charlie. Yang mana yang dimiringkan? Ada istilah ilmiah lagi. Pohon jeruk akan mengering dan mati jika terserang virus citrus vine plum degeneration. Berarti kalau misalnya ada istilah ilmiah, ini kakak tulis di sini, istilah ilmiah itu masuk nih dalam bahasa asing. Berarti perlu memang dimiringkan. Berarti sudah tepat. Opsi delta, Chandra Boy 2016. Oh, ini penulisan dalam daftar pustaka. Jadi kan kalau misalnya ada judul, ini yang pertama, judul buku. Itu dimiringkan. Chandra Boy 2016 ada kata sebuah usaha melupakan. Ini penulisan judul. Tapi hati-hati juga adik-adik, penulisan judul setiap awal katanya memang selalu menggunakan huruf kapital, tetapi ada pengecualian. Ketika ada konjungsi dan preposisi di tengah-tengahnya, konjungsi dan preposisinya itu menggunakan huruf kecil. Tapi karena kan soalnya meminta tentang huruf miring, jadi bukan huruf kapital. Jadi kalian fokus saja sama yang dimiringkan. Oh kak, misalnya di sini huruf kapitalnya salah Ki, tapi dimiringkan Ji. Berarti benar atau salah? Benar, karena kan kita fokusnya ke huruf miring. Meskipun ada kesalahan huruf kapital dan tanda bacanya, kita abaikan karena soalnya minta huruf miring. Oke, jadi opsi delta benar. Yang terakhir opsi error. Kakak senang membaca majalah kesehatan dan kebugaran. Jadi nama majalah selain menggunakan huruf kapital awal katanya harus dimiringkan juga. Ini kan kesehatan dan kebugaran sudah miring, berarti sudah tepat. Nama judul ini, nama judul buku, nama media massa juga itu harus dimiringkan. Oke, berarti opsi alfa kan sudah benar, bravo salah, Charlie kan diminta penulisan huruf miring yang salah. Berarti jawabannya ada dalam opsi bravo, yaitu dalam kata saudaranya. Seharusnya penulisannya tegak, biasa saja. Oke. Ada yang ditanyakan dari 6 soal yang kakak bahas tadi, dari awal sampai akhir. Kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, jadi kakak anggap pertemuan hari ini kita cukupkan saja sampai di sini. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari sama-sama hari ini dapat adik-adik pahami ke depannya. Mungkin dari kakak ada kesalahan pengucapan, kakak minta maaf. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.